Mungkin teman-teman sering nih hari Senin saat SMA ataupun SMP di dalam upacara membacakan Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima. Dan juga di kelas kita juga mempelajari itu dalam pendidikan keluarga negaraan. Di kuliah pun kita ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan salah satu materinya tentang bagaimana arus Pancasila dalam sejarah Indonesia. Ya, kali ini kita akan mempelajari itu teman. Jadi saksikan video ini selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jumpa lagi nih dengan saya Fatir Satria, CG 230091 dari Institut Siami Kampus A Bekasi. Kali ini kita akan belajar bersama nih teman-teman. Yang tadi di video sebelumnya saya udah menyebutkan kita setiap hari Senin pasti membaca Pancasila di acara apel ataupun upacara. Jadi kita akan membahas lagi nih teman-teman untuk mengingat kembali akan sejarah yang ada di Indonesia nih. Oke, kita ke PPT dulu. PH. Oke, sejarah terbentuknya lahirnya Pancasila. Oke, pendahulunya. Sejarah singkat lahirnya Pancasila bermula dari peristiwa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan dilanjutkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang di dalamnya itu terdapat panitia 9 juga teman-teman. Oke, riwayat sidang BPUPKI. BPUPKI melaksanakan 2 sidang, yaitu pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Terdapat 3 tokoh dalam sidang pertama BPUPKI. Pada tanggal 29 Mei, Mr. Muhammad Yamin. 31 Mei ada Mr. Supomo, dan 1 Juni ada Insinyur Soekarno. Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei mendapat gilirannya untuk pertama kali menyampaikan gagasannya pada sidang BPUPKI. Mr. Muhammad Yamin menyebutkan 5 gagasannya. Yang pertama ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu ada Mr. Supomo. Mr. Supomo merupakan tokoh kedua setelah Mr. Muhammad Yamin. Mr. Supomo pun tidak kalah dengan Mr. Muhammad Yamin. Beliau menyebutkan 5 gagasannya. Yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan sosial. Lalu tokoh terakhir yang menyampaikan gagasannya pada tanggal 1 Juni, yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno menyebutkan 5 gagasannya. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang Maha Esa. Oke, periode pengusulan. Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tapi rumusan dasar negara belum terbentuk nih teman-teman. Jadi BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang sehingga disebut panitia 9. Tugas panitia 9 yaitu menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Lalu persidangan kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada masa persidangan ini BPUPKI membahas rancangan undang-undang dasar. Untuk itu dibentuk panitia perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno.
Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 7 orang yang khusus merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Zumbi Inkai. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI, pemerintah Jepang pun membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI beranggotakan 21 orang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dan Ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus menambah anggotanya sebanyak 6 orang, sehingga keseluruhan anggota PPKI berjumlah 27 orang. Kayak ini ada hasil sidangnya ya. Jadi PPKI ada 3 sidang nih teman-teman dari tanggal 18 Agustus sampai 22 Agustus 1945. Jadi ini teman-teman hasil sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama, mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Yang ketiga, untuk sementara waktu presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia. Lalu sidang PPKI 19 Agustus 1945. Yang pertama, menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya. Yang kedua, menetapkan 12 departemen beserta menterinya. Yang ketiga, mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan. Yang keempat, membentuk komite nasional di setiap provinsi. Dan hasil sidang terakhir pada tanggal 22 Agustus 1945. Dibentuknya Komite Nasional, yang kedua dibentuknya Partai Nasional Indonesia, dan dibentuknya Tentara Kebangsaan. Jadi di dalam sidang PPKI pun ada salah satu sila yang berbeda dalam sidang PPKI dan yang kita bacakan pada hari ini. Pada sila pertama itu merujuk memenuhi syariat-syariat Islam. Itu pun diganti dalam sidang PPKI, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa karena masyarakat Indonesia di bagian timur tidak seluruhnya umat muslim. Jadi supaya seluruhnya mencakup, jadi sila pertama diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa baca sejarah jangan lupa dilupakan. Terima kasih. Dadah.